Sidang tahunan MPR bersama DPR pada 15 Agustus 2025 menarik perhatian publik setelah sejumlah legislator terlihat asik berjoget mengikuti alunan musik daerah Sajojo dan Famire. Momen penutupan sidang itu ramai menuai kritik di media sosial, terutama karena dianggap kurang mencerminkan sikap formal seorang wakil rakyat. Uya Kuya, salah satu anggota DPR sekaligus artis, langsung menanggapi cibiran yang mengarah padanya. Ia menegaskan bahwa dirinya memang seorang artis yang kini juga menjadi anggota dewan. Baginya, membuat konten atau tampil dengan gaya yang menghibur bukanlah hal baru. Bahkan menurutnya sebagian besar anggota DPR saat ini juga melakukan hal serupa. Lebih lanjut, Uya Kuya menyinggung bahwa fenomena membuat konten tidak hanya dilakukan artis, tapi juga netizen yang berbakti. Pernyataannya tersebut justru memicu reaksi keras publik yang menilai tidak pantas seorang wakil rakyat memberikan jawaban seperti itu. Banyak netizen yang budiman mengingatkan agar masyarakat ke depan lebih selektif dalam memilih calon anggota DPR, terutama dari kalangan artis. Kritik juga mengalir dengan nada kecewa, menyebut bahwa gaji dari rakyat seharusnya digunakan untuk bekerja serius, bukan berjoget dalam forum resmi kenegaraan. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Mulai sekarang tandai dua artis ini ya. Tandai nih mukanya nih. Nih mukanya nih tandai nih. Nih ya, tertawa di atas penderitaan rakyat, berjoget di atas penderitaan rakyat. Yang kemarin teriak paling kenceng mau mensikat owner skincare nakal. Ingat kan kemarin yang video aku kemarin? Yang kita ada seruan massal, tanya di mana Uya Kuya. Si Raja Gimik katanya mau mensikat owner nakal, malah joget-joget. Joget-joget karena seneng, gajinya 100 juta nih per bulan. DPR dapat nih 113 juta. Pada joget-joget guys, Uya Kuya, Eko Patrio. Gue disini cuma mau nagih, Uya Kuya. Mana janji lo yang katanya mensikat owner nakal? Ini malah melet-melet. Coba kalian komen siapa yang kemarin milih Uya Kuya sebagai DPR. Komen. Ini pada sakit semua sih di saat rakyat susah. Semua orang pajaknya dinaikin semua. Tragedi Pati. Ini DPR malah joget-joget. Kesenengan dapat 113 juta per bulan. Nyata ada ya wakil rakyat yang malah kepikiran buat bikin video tandingan di saat masyarakat lagi sakit-sakit hatinya karena video joget-joget para DPR atas kenaikan gaji DPR yang malah di luar nalar. Sedangkan di luar sana masih banyak guru-guru yang gajinya masih jauh dari kata sejahtera. Nah, di saat orang-orang ramai mengomentari joget-joget para DPR itu, orang ini malah kepikiran buat bikin video tandingan. Kalian pasti tahu siapa orangnya. Nah, betul. Namanya Eko Patrio, seorang pelawak nekat mencalonkan diri dan akhirnya jadi menjadi seorang DPR. Hari ini Eko Patrio malah bikin video dengan caption begini, biar jogetnya lebih keren dengan song begini. Dia pikir tindakan seperti ini lucu. Emang bener ya, berangkat dari pelawak menjadi seorang wakil rakyat. Di saat masyarakat serius malah dianggap bercanda. Ini itu seolah-olah dia itu menunjukkan bahwa jati dirinya itu adalah seseorang yang anti kritik. Satu hal yang saya ingin tanyakan kepada Pak Eko Patrio ini, ketika kami sebagai rakyat sudah tidak ingin diwakilkan lagi oleh Anda yang kini malah menyakiti hati kami, apakah Anda masih layak untuk disebutkan sebagai wakil rakyat? Saya persilakan kepada para netizen Indonesia, mari kita ramai-ramai silaturahmi ke akunnya. Kita buktikan bahwa kekuatan netizen Indonesia itu lebih mengerikan dari apa yang dia kira. Halo sahabat netizen di seluruh Indonesia, ketemu lagi dengan saya Insinyur Romi HS. Kali ini saya akan marah kepada dua orang anggota dewan, yaitu kepada Uya Kuya dan Eko Patrio. Menyikapi tanggapan dan hujatan para netizen dan masyarakat di seluruh Indonesia tentang video yang beredar Anda berjoget-joget ria hiporia, ya mungkin mendengar kenaikan gaji yang mencecah ratusan juta per bulan. Itu sangat wajar kalau netizen menghujat Anda, karena reaksi yang Anda lakukan itu adalah olok-olokan terhadap netizen dan seluruh warga di Indonesia ini. Rakyat tidak melihat Anda sedang mewakili kami se-Indonesia.
Terutama buat lo, Uya Kuya. Kita tahu lu kaya, lu artis, tetapi di saat lu menjabat sebagai seorang dewan, lu adalah bagian dari rakyat. Lu adalah jembatan bagi rakyat untuk kepemerintahan. Jadi lu nggak perlu ngeyel. Di saat lu diprotes oleh netizen, lu seakan-akan membuat perlawanan. Kami juga artis, semua artis juga boleh konten. Halo, di saat lu jadi artis, lu mau telanjang bulat juga di tengah jalan, kita nggak peduli. Tapi di saat lu menjadi anggota dewan, lu harus pakai otak. Makanya turun lu ke lapangan. Lihat di pelosok negeri sana, ada yang makan, ada yang tidak. Mencari kerja bukannya enak. Hidup bukan sekedar hompimpa. Malah lu orang memperlihatkan hiporianya di gedung dewan. Pakai otak lu. Lu juga ekopatrio. Kita tahu lu komedian, lu hanya bisa ngelucu. Tapi ingat, di saat lu menjadi anggota dewan, lu adalah bagian dari rakyat. Coba lihatkan aura kesedihan di otak lu. Coba lihatkan aura kesedihan di wajah lu tentang kondisi rakyat sekarang ini. Ini malah joget hiporia, hihihaha. Lu tahu nggak sih, orang ada yang makan, ada yang tidak. Di saat lu dihujat, di saat lu diprotes, lu bikin video tandingan. Lu betul-betul kurang ajar, Eko. Lu membuat netizen sangat marah di seluruh Indonesia. Sekarang kita tantang lo. Coba lihat Dan, apa memang lo nggak peduli dengan rakyat? Hati-hati lo. Begitu juga dengan seluruh anggota dewan yang ada di gedung itu. Anda sudah memperlihatkan kerakusan. Betapa tidak bergunanya Anda di situ. Apa yang sedang Anda wakilkan untuk rakyat Indonesia? Tidak ada satupun langkah, tidak ada satupun wajah, tidak ada satupun gerak tubuh kalian mewakili rakyat Indonesia. Sampai-sampai wakil ketua DPR RI, saya nggak mau menyebutkan namanya dan saya nggak pengen tahu namanya, mengeluarkan statement bahwasanya masih ada dana-dana yang mereka rasa kurang cukup. Tunjangan beras hanya 12 juta. Halo, lu mau makan apa jualan beras? Pakai otak lo. Hanya 12 juta. Tunjangan rumah 50 juta per bulan. Di mana hati nurani kalian? Di saat orang juga ada yang tidur di emperan jalan, ada orang tidur di kolong jembatan, 50 juta sebulan. Lu nginap di J Marriott, terus di suasana seperti ini masih ada orang yang menyanjung kerjanya DPR. Lu digaji berapa untuk membela-bela DPR? Pakai otak lu semua. Netizen tidak pernah membahas kalau ini tidak ada yang menyakiti hati mereka. Netizen juga tidak bakalan usil kalau semua ini merata dan berbanding lurut dengan situasi yang ada di rakyat Indonesia sekarang. Jadi salahkan netizen menyatakan bubarkan DPR karena tidak lagi ada yang pro dengan rakyat kecuali hanya memikirkan diri pribadi. Percayalah wahai pejabat di seluruh Indonesia, hukum karma pasti berlaku. Satu persatu Allah akan menunjukkan karma apa yang harus kalian terima. Kita lihat betapa hebatnya seorang Immanuel Ebenezer bisa dia kampanye untuk menghantam orang, untuk menghukum mati para koruptor. Siap-siap Anda akan dihukum gantung, Immanuel Ebenezer. Who next? Kita lihat, tidak ada kejahatan yang sempurna dan keadilan, kebenaran akan mencari jalannya sendiri. Salam waras dari Medan, salam bela bangsa. Kayaknya rakyat sekarang yang buat rakyat-rakyat soft spoken udah gak akan bisa lagi soft spoken deh. Kita harus berkata anjing, babi pada orang-orang yang dapat tunjangan beras 12 juta, rumah dinas tunjangannya 50 juta, dan dikata masih kurang. Masih berharap kita baik. Gak bisa. Kalau pengen marah, kita benar-benar pengen marah. Orang yang bikin kita pintar, orang yang mengajari kita, lihat deh gajinya berapa per bulan. Ada yang masih 200.000, ada yang belum digaji sama sekali hingga 9 bulan. Itu demi rakyat, demi mencerdaskan bangsa. Dan Anda sebagai seorang pejabat, seorang dewan yang dimana seharusnya mensejahterakan rakyat, malah berpikir demi keuntungan semata, keuntungan pribadi. Apa itu yang disebut wakil rakyat?
ngotak anjing.